Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya.
Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, kami telah melihat Tuhan. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, Kami akan menangkap ikan. Kami akan ikut denganmu, kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan.
Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Sesudah mereka makan, Yesus berkata pada Simon Petrus, Simon, putra Yunus, Apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Untuk kedua kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, Engkau mengasihiku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Yesus bertanya, Simon, putra Yunus, Engkau mengasihiku? Petrus menjadi sedih, sebab Yesus bertanya sampai 3 kali, "Apakah engkau mengasihiku?" Maka ia menjawab lagi, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan. Dan orang lain yang akan mengikatmu. Dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bagaimana Petrus akan meninggal dan mengagungkan nama Allah. Lalu Yesus berkata padanya, Ikutilah aku. Petrus menoleh dan melihat di belakangnya ada murid yang dikasihi Yesus, yang duduk di dekat Yesus saat makan dan yang bertanya, "Tuhan, siapa yang akan mengkhianati engkau?" Ketika melihatnya, Petrus bertanya, Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku. Maka tersebarlah kabar di kalangan pengikut Yesus bahwa murid itu tidak akan meninggal. Padahal Yesus tidak berkata demikian. Ia berkata, "Jika aku menginginkannya hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini, yang kemudian menulis semuanya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakannya itu benar. Masih banyak hal lain yang telah dilakukan oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ditulis satu persatu, rasanya dunia tidak akan bisa menampung semua kitab yang akan ditulis itu.